Biasanya kalau bayi tidak tahan kepada ini atau alergi kepada susu sapi, biasanya manifestasi yang sering itu mencret, jadi atau diare ya. Bayi minum susu kemudian diare. Biasanya diarenya tidak diare seperti diare yang kena infeksi, tapi diarenya setiap minum nanti sebentar lagi diare. Nek berhenti tidak diare. Tidak sesering pada infeksi, jadi terkait dengan pola makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, kita akan coba lanjutkan sedikit materi tentang penyakit alergi, sebagaimana pada Senin pagi kita bincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Pada pagi hari ini kita akan coba membahas tentang alergi yang terkait dengan pencernaan makanan. Jadi alergi itu memang berakibat pada berbagai macam jenis organ tubuh kita, yaitu pada pagi hari ini kita akan berkait dengan pencernaan makanan. Alergi yang terkait dengan pencernaan makanan itu banyak diderita oleh bayi atau anak. Orang dewasa kadang-kadang masih dijumpai, tapi tidak sesering pada bayi atau anak. Alergi pada bayi yang sering dijumpai adalah alergi tentang susu, khususnya susu yang terbuat dari susu sapi. Jadi karena alasan tertentu, bayi kadang-kadang tidak disusui oleh ibunya. Mungkin karena ibunya sakit atau produksi susunya tidak mencukupi, atau kadang-kadang hanya produksi beberapa hari kemudian berhenti. Maka sebagai gantinya biasanya disusui dengan susu yang diproduksi oleh pabrik, yaitu seringkali susu dari susu sapi. Biasanya kalau bayi tidak tahan kepada ini atau alergi kepada susu sapi, biasanya manifestasi yang sering itu mencret, jadi atau diare ya. Bayi minum susu kemudian diare. Biasanya diarenya tidak diare seperti diare yang kena infeksi, tapi diarenya setiap minum nanti sebentar lagi diare. Nek berhenti tidak diare. Tidak sesering pada infeksi, jadi terkait dengan pola makannya. Biasanya diketahui kalau nanti diarenya itu berkepanjangan dan tidak respon atau tidak membaik dengan pengobatan-pengobatan yang ada pada umumnya, maka diduga
bayi yang demikian itu diare terhadap susu. Nah, biasanya kalau dokter anak ada bayi-bayi diare dengan dugaan seperti itu, maka dianjurkan untuk susu-susu tertentu. Misalkan pertama dia disusuh minum susu yang rendah protein tertentu atau lemak, rendah lemak dulu. Di sini rendah lemak atau rendah protein tertentu. Disuruh pilih produk-produk tertentu, digunakan ini dulu. Apabila hal ini juga tidak berrespon baik, artinya diarenya juga tidak membaik, maka akan dipilih susu yang tidak terbuat dari susu sapi. Biasanya ada pilihan susu kedelai. Kalau ternyata itu membaik, berarti bayi itu adalah alergi kepada susu tadi. Biasanya dilakukan terus-menerus sampai suatu usia tertentu. Kemudian akan dicoba lagi untuk diberikan susu dengan pilihan agar pertahanannya menjadi perlahan-lahan membaik. Dan seterusnya sampai membaik, kemudian baru diberikan susu-susu yang pada umumnya, sehingga pada suatu ketika ini akan menjadi baik dengan model merangsang sedikit demi sedikit atau yang disebut dengan desensitisasi. Jadi pertama kali sama sekali pakai susu kedelai, kemudian setelah usia tertentu dicoba dengan susu yang rendah lemak dulu berapa lama, kemudian baru dicoba susu yang ada pada umumnya. Itu biasanya bisa membaik. Kemudian setelah membaik, maka dia akan bisa dengan menggunakan susu apa saja. Maka perlu waktu proses untuk perbaikan tadi. Itu kalau pada bayi atau pada anak. Kadang-kadang pada bayi ada anak juga ada yang alergi kepada makanan tertentu. Makanan misalkan yang sering kadang-kadang pisang. Ada yang alergi pisang. Jadi karena bayi-bayi itu kadang-kadang para nenek-neneknya atau kadang orang tuanya bayi dikasih dulang pisang, makanya ada makanan yang disebut pisang dulang karena seringkali didulang pada anak bayi. Maka kadang-kadang ada yang alergi kepada pisang, maka kalau diberi pisang dia juga akan manifestasinya mencret. Maka itu harus dihindari dan dilakukan desensitisasi saja sedikit demi sedikit, biasanya bisa membaik. Ada juga pada anak-anak yang sering juga alergi kepada makanan misalkan coklat atau makanan-makanan tertentu yang biasanya rata-rata makanan olahan, itu seringkali alergi, sehingga tetap manifestasi yang ada biasanya banyak yang mencret tadi pada pencernaan. Kemudian kalau pada orang dewasa biasanya alergi yang bersifat mencret ini jarang terjadi. Mungkin terkait dengan yang tidak tahan, paling yang seringkali kalau pada orang dewasa itu kadang-kadang umpamanya pada makanan-makanan yang sangat-sangat merangsang pencernaan. Itu pun sifatnya hanya sementara. Misal pedas, makanan yang pedas, lombok yang tinggi kadang-kadang itu bisa menyebabkan diare. Yang terbanyak pada orang dewasa biasanya justru makanan-makanan yang diduga tidak tahan, itu sebenarnya bukan karena mencret tetapi karena makanannya yang
mulai kualitasnya menurun, umpamanya agak sedikit basi, itu nanti sifatnya bukan lagi alergi tetapi itu karena kuman-kuman pada pembusukan itu yang membuat. Maka kadang-kadang ada berita-berita sekarang misalkan yang laki-laki anak sekolah banyak yang kena diare dan sebagainya, itu biasanya karena kualitas makanan bukan karena alergi. Oleh karena itu alergi pada pencernaan banyak diderita hanya pada anak-anak yang banyak. Kalaupun ada orang dewasa yang alergi, ya ada, tapi kasusnya tidak sebanyak pada anak. Ada orang-orang tertentu yang kalau makan makanan tertentu dia juga alergi sehingga menyebabkan diare tadi. Adapun yang menjadi bahaya kalau pada bayi, pada anak, ini masalah diare karena dia akan rentan mudah terjadi kekurangan cairan dan kekurangan gizi. Itu untuk bayi, karena bayi dan anak ini butuh gizi dan butuh cairan yang cukup. Di samping itu bayi dan anak seringkali tidak mengeluh kalau ada ini dan itu, paling hanya menangis atau dia diam dan tidak mau makan. Justru ini yang menjadi bahaya. Oleh karena itu alergi pada bayi atau anak itu perlu ditangani dengan baik agar hal-hal yang sifatnya kurang baik, yaitu kurang cairan atau kurang gizi, segera ditangani. Karena begitu kurang gizi, maka bayi-bayi itu akan berakibat panjang. Akibat panjangnya yaitu karena gizi itu pada usia-usia yang sering dikampanyekan, yaitu 1000 hari. 1000 hari, usia 1000 hari itu adalah sangat rentan kepada kekurangan gizi, dan akibatnya juga banyak, terutama kekurangan gizi pada itu akibatnya ya ada yang kurang gizi karena urusan karbohidrat, ada kurang gizi karena karbohidrat dan protein. Biasanya dua hal itu. Kalau karbohidrat biasanya anaknya hanya kurus dan tentu saja akan mengurangi pertumbuhan, mengalami gangguan pertumbuhan. Kalau dia kurang protein dan kurang karbohidrat dan protein, maka akibatkan kualitas, bukan kuantitas lagi tapi kualitas, artinya pertumbuhan otaknya akan terganggu, pertumbuhan sarafnya terganggu, pertumbuhan keseluruhan juga terganggu. Kalau pertumbuhan otak dan sarafnya ini terganggu, maka nanti akan mengganggu sistem kecerdasan, dan sistem kecerdasan ini yang menentukan generasi-generasi yang akan datang. Sehingga kalau ada bayi-bayi sering mencret dan sebagainya, mohon segera bisa ditangani dengan baik, dilakukan pertolongan, carikan pertolongan bagaimana agar segera bisa diketahui kenapa kok sering mencret. Mungkin karena alergi kepada makanan tertentu, terutama kalau bayi mungkin kepada susu. Cuma alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus bayi alergi kepada susu ibunya, tidak ada. Makanya itu dianjurkan, yang bagus memang dari susu ibu. Jadi makanan bayi yang bagus itu dari susu ibu. Namun demikian, jikalau susu ibu itu ternyata jumlahnya kurang, maka perlu ada bantuan dari luar.
yaitu susu-susu yang diberikan dari diproduksi secara artifisial atau dari pabrik tadi. Demikian juga kadang-kadang susu itu seringkali juga perlu ditambahkan pada bayi yang sudah berusia lebih dari 6 bulan. Karena bayi yang sudah berusia 6 bulan itu biasanya kualitas susu ibunya mulai berkurang, baik jumlahnya maupun kualitasnya mulai menurun. Oleh karena itu yang dikampanyekan itu ada ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan selama 6 bulan terus, hanya dari susu ibu. Itu 6 bulan. Adapun perintah tentang 2 tahun, ya bagus, 2 tahun diberikan terus. Namun demikian, kalau hanya dari susu ibu, maka kebutuhan bayi itu akan kurang. Maka perlu ditambah dari yang lain. Maka memberikan susu 2 tahun pada bulan ke-7 itu perlu penambahan gizi yang lain, mungkin makanan tambahan yang sesuai dengan jumlah sesuai usianya, atau susu tambahan yang sesuai dengan usianya juga. Kira-kira kalau untuk bayi itu yang dibutuhkan. Jadi secara penelitian memang pada usia bulan ke-7 itu mulai ada penurunan kualitas maupun kuantitas dari susu ibu. Ya, pada ibu-ibu tertentu kadang-kadang memang masih bagus, tapi sekali lagi untuk kebutuhan bayinya maka perlu ada tambahan, karena seringkali sudah mulai banyak yang dibutuhkan oleh bayi itu untuk pertumbuhan maupun perkembangannya. Demikian kira-kira yang terkait dengan alergi terhadap pencernaan. Mungkin alergi yang lain masih ada nanti, terutama alergi yang sifatnya lebih banyak emergensi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang kita sampaikan pada hari ini. Jadi pesan, jika ada bayi yang sering mencret, sering diare, segera dilakukan pertolongan agar bisa diketahui kira-kira apakah mungkin ada alergi atau tidak. Kira-kira itu pesan yang besar. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, mungkin tetangga kita, saudara-saudara kita, agar tetap kita sehat. Karena sehat itu nilai yang susah untuk dinilai secara nominal maupun secara. Semoga kita semua tetap sehat dan bisa kita melakukan peribadatan dengan baik secara teratur, sehingga kita bisa sehat jasmani dan sehat rohani. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.